Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kita bisa mengikuti pelajaran hari ini walaupun dalam keadaan online, tapi tidak mengurangi semangat kita ya untuk tetap menambah ilmu kita dan juga mengupgrade diri kita untuk lebih baik lagi, untuk mengumpulkan lagi semangat-semangat untuk menuntut ilmu agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Karena tanpa ilmu kita akan menjadi orang yang buta di masa depan. Karena masa depan pasti akan lebih berkembang pesat ya, kemajuan teknologi dan juga pengetahuan. Nah, kalau kita bermalas-malasan dari hari ini, dari saat kita muda ini ya, maka kita akan menjadi followers saja selamanya nanti dan akan menjadi orang yang tertinggal nanti seperti itu. Baik, kita akan langsung masuk ke materi kita hari ini mengenai proporsi, rasio dan proporsi. Teman-teman pernah ingat menemukan kata-kata ini, rasio dan proporsi? Kalau rasio apa ya? Perbandingan. Perbandingan ya. Baik, kalau proporsi? Nih, kita coba lihat gambar. Untuk pertemuan hari ini seperti biasa ya, karena kita online, pasalnya butuh bintang-bintangnya teman-teman dikumpulkan. Silakan siap-siap dengan soal-soal nantinya agar bisa mengumpulkan bintang-bintang untuk menjadi penilaian harian di pertemuan-pertemuan PJJ kita ini. Kita lihat dulu gambar berikut ini. Perhatikan gambar dua buah kereta berikut ini. Ada yang mau memberikan insight-nya ataupun pandangannya? Apa yang kalian lihat dalam gambar ini? Kereta. Kereta. Ya, Kereta benar. yang atas lebih cepat, kereta yang bawah lebih pelan. Kereta yang atas lebih cepat, kereta yang bawah lebih pelan. Oke. Kenapa kereta yang atas lebih cepat? Apa pertimbangannya? Hah? Teknologinya lebih maju ya, udah lebih kekinian ya. Iya. Ini juga desainnya juga lebih memungkinkan untuk melaju cepat gitu, daripada yang bawah. Coba yang ini. Siapakah ini? Siapakah yang lebih tinggi, Patrick atau SpongeBob? Patrick. Patrick, ya. Oke. Nah, apa yang kita lakukan tadi teman-teman? Dua gambar ada, kita lihat apa yang kita lakukan dengan dua gambar itu? Membandingkan. Membandingkan. Catat ya, membandingkan. Tapi bukan membanding-bandingkan ya. Beda ya, membandingkan dengan membanding-bandingkan. Kegiatan yang dilakukan adalah membandingkan. Sehingga diperoleh suatu perbandingan objek berupa suatu yang dibandingkan, kemudian dari objek tersebut diperoleh sebuah bilangan nantinya. Sebuah bilangan hasil perbandingan dua objek atau lebih disebut dengan rasio. Jadi kalau ada perbandingan dan ada angka perbandingnya, itu disebut dengan rasio. Rasio ini jadi sebuah bilangan hasil perbandingan, kemudian bisa ditulis dengan bentuk seperti ini, A banding B ya. Bacanya adalah A banding B. Ini tanda banding, bukan tanda bagi.
Atau juga seperti ini. Boleh seperti ini juga. A banding B dengan tulisan A per B. Misalnya ini tadi ya. Misalnya Patrick itu tingginya adalah 90 cm. Kemudian SpongeBob tingginya adalah 60 cm. Berapakah perbandingan atau rasio tinggi dari mereka berdua ini, rasio tingginya? Nah, kalau disebut rasio tinggi berarti kita bandingkan antara Patrick banding SpongeBob. Ya, SpongeBobnya SD gitu. Patrick berapa tadi teman-teman? 90. 90 cm. Kalau SpongeBob 60 cm misalnya ya. Nah, perbandingan ini kita kalau sudah sama satuannya cm sama cm, kita hapus saja cm-nya itu, kita tulis dengan angka saja 90 banding 60. Nah, perbandingan ini bisa disederhanakan dengan cara yang sama dengan menyederhanakan bentuk pecahan gitu. Nah, sama-sama dibagi berapa bisa nih? 10. Bagi 30 bisa? 30. Atau kita coret dulu nih, kalau ada 0 boleh dicoret langsung ya. Ini 9 aja ya. 9 banding 3 itu adalah 3, kemudian 6 dan SpongeBob itu adalah 3 banding 2. Itulah rasionya. Kemudian kalau misalnya ini kereta, anggap aja ini keretanya kereta A. Ini kereta B. Kereta A itu punya kecepatan maksimalnya itu 300 km per jam. Dan kereta B itu kecepatannya maksimal adalah 120 km per jam. Silakan tentukan berapa rasionya. 1 menit dari sekarang silakan kalau udah selesai, kirim ke ruang chat WA, chat Zoom-nya ya. Berapakah rasio dari kereta A dan kereta B? Berarti rasionya berarti A banding B ya. A banding B. Ada bintang 1 untuk pertanyaan ini. Silakan teman-teman, 1 menit waktunya. Tiga 30 detik lagi. Oke, sudah ada yang mengirimkan? Tanza, Akila, Hansa juga sudah. Kita hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita tutup di Alia. Alia 5 banding 4. Oke. Kita tulis di sini. A banding B berarti 300 km per jam. 300 km per jam banding dengan 120 km per jam. Nah, di sini satuannya udah sama ya. Kilometer per jam ini satuan. Nah, kalau sudah sama berarti kita ambil angkanya saja. 300 banding dengan 120. Kemudian kita kecilkan ini, kita coret nolnya sehingga menjadi 30 banding 12. Bisa kita sederhanakan ini? Bagi berapa? 6. Bagi 6 ya. Coba kita bagi 6. 30 bagi 6 berapa? 5 ya? 2. Oke, berarti yang sudah menjawab tadi ada, yang sudah benar tadi ada Kanza ya. Kemudian ada Akila, ada Sabrina, kemudian ada Kanza, kemudian ada Kia, Fatia, dan Alia. Alia ya. Alia berarti belum tepat ya, tapi nggak apa-apa deh. Kita kasih poin saja untuk yang berani menjawab. Tapi tetap mungkin Alia di sini ya, karena dia kan tidak sama dengan yang lain. Karena Alia dapatnya 5 banding 4. Kenapa bisa 5 banding 4?
Apa-apa deh ya. Kita lanjutkan. Harusnya 5:2 ya, Ali ya. Baik, kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya tadi. Nah, jadi rasio itu perbandingannya yang antara dua objek tadi ya. Contohnya ini Ali mempunyai 9 buah buku. Sedangkan Lia mempunyai 6 buah buku. Perhatikan ya, di sini kita bisa tulis banyak buku Ali 9, banyak bukunya Lia 6. Nah, berarti kita bisa tulis dalam bentuk rasionya adalah 9:6. Dan disederhanakan menjadi 3:2. Ya, karena sama-sama dibagi 3 ya. Dibagi 3. Pembaginya harus sama ya kalau memang mau dibagi. Kalau tidak bisa dibagi lagi berarti ya udah, berarti jadi 5 sampai di sini 3/2. Kalau misalnya nggak bisa dibagi lagi berarti rasionya adalah 3:2. Jadi saat membandingkan, samakan satuan, kemudian buat dalam bentuk yang paling sederhana. Ya, dikecilkan dia terus sampai yang bentuk sederhana. Oke, di sini ada bintang lagi satu. Silahkan bandingkan kecepatan Vespa dengan MotoGP ini. Waktunya 1 menit dari sekarang. Berapakah perbandingannya? Tiga 30 detik lagi. Baik, kita hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita tutup di Sabrina. Di sini terakhir Sabrina, kita lihat ya. 75 km per jam banding dengan 375 km per jam. Kita lihat di sini ya. Seperti biasa, satuannya dipastikan sama, kemudian dibuat dalam bentuk yang paling sederhana. Kecepatan motor Vespa dan kecepatan motor GP. Ya. Di sini bandingkan besarannya ya. Apakah satuannya sudah sama? Teman-teman? Sudah ya? Kilometer per jam. Ini berarti ini boleh dihilangkan aja. Menjadi angka saja. Kalau sudah sama berarti sudah boleh dicoret saja. Sehingga menjadi 75 banding 375. Dibagi berapa ini teman-teman? 5. Dibagi berapa? 75. Ya, mungkin ada yang berangsur-angsur dulu boleh gitu ya. Ini 75 bagi 5 berapa nih? 15 ya. 375 bagi 5 itu 75. Kemudian lagi. Oke, ini 5-nya jadi 3. Ini jadi 15. Bagi 3 juga. Berarti sebenarnya 1. Ini 15 bagi 3, 5. Berarti 1 banding 5 ya. Kalau ini langsung dibagi dengan 75, berarti langsung habis dia tuh. Jadinya 1 banding 5. Jadi rasionya adalah 1 banding 5. Oke, terima kasih tadi yang sudah menjawab. Ada Kanza, Sabrina, ada siapa tadi? Kia ya? Siapa lagi? Saya, Pak. Khonsa. Iya. Khonsa. Oke, terima kasih. Yang lain bagaimana? Paham? Ada Intan? Ada siapa lagi tuh yang belum ada respon? Gak apa-apa, ikut aja ya untuk responnya. Arin bagaimana? Sudah paham Arin? Karina?
Ada kendala? Paham, Pak. Paham ya? Boleh ikut berpartisipasi ya dalam mencari bintangnya. Biar bisa mengumpulkan pundi-pundi bintangnya di akhir semester nanti. Yang lain juga ya, Intan, Arin, dan oke Aliyah tadi sudah ada. Yang belum silakan nanti. Jangan malu-malu, jangan takut-takut ya. Kalau salah juga insya Allah akan dapat poin dan juga. Oke, sekarang ini nih, bintangnya ada 2. Silakan. Waktunya tetap 1 menit deh. Oke. Jarak rumah Raza ke sekolah adalah 400 meter dan jarak rumah Aisyah ke sekolah adalah 1,4 km. Tentukan rasio perbandingan jarak rumah mereka. 1 menit dari sekarang. Setengah menit lagi. Ayo. Ini lebih apa ya? Nanti semakin kesini akan semakin menantang soalnya. Tapi ini masih gampang lah. Pastikan satuannya harus sama. Oke, sepertinya sudah banyak gitu. Kita hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita tutup di Aliyah. Ternyata ada Intan juga di sini. Oke. Kita lihat. Ya, samakan satuannya dan juga sederhanakan. Jarak rumah Raza dan rumah Aisyah itu tadi 400 meter dan 1,4 km. Berarti kita harus butuh merubah 1,4 kilometernya menjadi yang apa ya? Kita rubah menjadi meter ya, biar angkanya nggak koma. Kita kali berapa nih teman-teman? Kalau untuk merubah ke meternya? Dikali berapa? 1,4 kilometernya? 1000. Kali 1000 ya? Oke, udah pada tahu ya. Berarti hasilnya adalah 1400 meter. Berarti kita tuliskan ke sini 1400 meter. Kemudian sederhanakan kalau sudah ada satuannya sama. Berarti hasilnya adalah 2:7. Di mana 2:7-nya? Bisa kita sederhanakan seperti ini ya. 400 ya. Kalau memang ada 0, coba lebih gampangnya itu ya. Dicoret dulu nolnya sesuai dengan yang ada. 4:14. Bagi berapa ini? Bagi 2. Bagi 2. Berarti 2 bagi 2, 4 bagi 2, 2. 14 bagi 2, 7. Berarti ini adalah 2:7. Ya. Baik, berarti ini bintangnya siapa tadi? Ada. Wah, lumayan banyak ya. Ada dari Khansa. Oke. Ada Khansa. Kemudian ada Kia. Kemudian ada siapa lagi tuh? Katia. Ada Kanza. Ada Intan. Ada Aliyah. Ada Zafa. Ada Karina. Wah, lumayan banyak ya. Sabrina. Mohon maaf ya tulisannya agak sedikit kurang bagus ya. Cukup ya berarti. Siap-siap lagi untuk soal selanjutnya? Ya. Kita banyak-banyak latihan soal aja di sini. Nah. Oke, sekarang ini
bintangnya ada 2. Siapa yang bisa? Waktunya tetap 1 menit dari sekarang. Faras jalan kaki berangkat ke sekolah dengan kecepatan rata-rata 20 meter per menit. Anissa berangkat ke sekolah dengan diantar ayah menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Tentukan rasio perbandingan kecepatan Faras dan Anissa. Setengah menit lagi. Kita hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita tutup di Sabrina. Sepertinya banyak yang terkendala ini. Yang lain bagaimana? Ada yang mau ditanyakan dengan soal ini? Itu dirubahnya ke KM atau enggak? Kalau merubahnya dalam kesatuan yang lebih kecil, biar nanti angkanya tidak koma. Berarti KM ke meter per menit. Kanza bisa diceritakan bagaimana hasilnya, caranya bagaimana? Itu apa nih? 60 km per jamnya dijadiin meter per menit dulu. Oke, jadi berapa meter per menit itu? 1000 meter per menit. 1000 meter per menit. Ya, bagaimana caranya? Kita lihat di sini ya. Kecepatan Faras dan Anissa 20 meter per menit. Nah, kita jadikan yang 60 km per jam ini menjadi meter per menit. Ini kan 60 km per jam. Nah, kita jadikan dia meter per menit. Meter per menit. Nah, kita tahu bahwa 60, nah kita tulis lebih rapi lagi deh. Kilometer kan per gini kan, per menit gitu ya, per jam ya. Berarti kalau di sini nah, 60 km berapa meter, teman-teman? Ya, 60 meter ini ke kilometer dulu deh, ke meter. Berapa nih? Berapa? 60 km? Berapa meter? 60.000 bukan sih, Pak? 60.000 ya. Berarti kita tulis di sini 1000 meter. Nah, karena ada menitnya, berarti jam ini kita ubah juga dalam menit ya. Berarti jadi berapa? 1 jam berapa menit? 60. 60 menit. Berarti jamnya kita jadikan 60 menit seperti itu. Nah, sehingga ini bentuknya sudah bisa kita coret ini. Dicoret dulu 2, 1 di sini ya. Kemudian 6 dengan 6 bisa dicoret juga, 6 bagi 6 1. Maka tinggalkan nolnya 3, 1 2 3. Berarti 1 0 0 0
meter per menit. Maka kita bisa masukkan ke sini, ini ya bentuk yang lebih rapinya seperti ini. 1 kilometer itu kan 1000 meter, gitu. Dan 1 jam itu adalah 60 menit. Jadi kita rubah dia 60 dikali 1000 meter per 60 menit, hasilnya adalah 1000 meter per menit. Kita coret 60-nya aja langsung tuh. Sehingga di sini kita masukkan ya 20 meter per menit banding dengan 1000 meter per menit. Karena satuannya udah sama, kita ambil angkanya aja. 20 banding 1000. Kita coret nolnya menjadi 2 banding 100, kita bagi 2 ya. Bagi 2, sama-sama bagi 2 berarti 1 banding 50. Itulah rasio. Oke, di sini hanya 3. Kemudian siapa lagi tadi? Kanza, Kia, dan Sabrina. Oke. Kanza, Kia, dan kalau misalnya bintangnya banyak nanti sampai di akhir semester ya, ya kemungkinan nilai rapotnya bisa membantu ya, bisa mencapai di atas 90. Kalau teman-teman butuh dengan nilai 90 ya tetap harus lebih semangat lagi. Untuk nanti, karena nilai rapot kita itu akan menjadi salah satu acuan untuk masuk SMA kan. Ada beberapa SMA yang mensyaratkan nilai rapotnya di atas 90 misalnya. Bisa dibantu di nilai matematika ini. Tapi itu tergantung juga dengan tugas-tugas dan juga nilai PH, PTS, dan PAS nanti. Oke, baik. Kita lanjutkan ke proporsi. Ya, proporsi. Kalau yang pertama tadi kita berbicara tentang rasio, sekarang kita masuk ke proporsi. Proporsi itu apa? Apabila dua perbandingan atau apabila rasio nilainya sama, maka akan membentuk sebuah proporsi. Jadi ada dua perbandingan nanti ya. Di sini ada A banding A dengan B banding B misalnya gitu ya. Jika nilainya sama, maka dia dalam bentuk proporsi. Jadi proporsi itu adalah suatu pernyataan yang menyatakan bahwa dua perbandingan atau rasio adalah sama. Atau juga disebut dengan perbandingan senilai. Proporsi itu juga disebut dengan perbandingan senilai. Kita coba lihat contohnya. Misalnya Vira membeli 3 lusin buku dengan harga Rp36.000. Kemudian di toko yang sama, Malika membeli 5 lusin buku seharga Rp60.000. Apakah permasalahan ini merupakan proporsi? Ya, pertanyaannya adalah apakah ini proporsi atau tidak. Maka kita tentukan dulu rasionya sama atau tidak gitu. Nah, kita tentukan rasio jumlah buku dulu. Rasio jumlah buku kita anggap dengan A ya. Nah, berarti A1 ya buku Vira dan A2 buku Malika. Berapa buku yang dibeli Vira tadi? Teman-teman? Berapa buku yang dibeli Vira tadi? 3 lusin. 3. 3 lusin ya, oke. Yang dibeli oleh Malika? 5 lusin. Oke, 3 lusin berarti banding dengan 5 lusin. Berarti kita langsung tulis 3 banding 5 begitu ya. Nah, kemudian kita lihat rasio harga bukunya. Harga buku yang dibayar Vira dan yang dibayar Malika berapa tadi? Kalau Vira tadi berapa? 36.000. 36.000. Kalau Malika yang B2-nya? 60.000. 60.000. Berarti ini 36.000 banding 60.000. Ini 60.000 ya? Maaf, ini tidak ada. Berarti 60.000 ya. Nah, berapakah sederhananya ini 36.000 banding 60.000 ini? Berapa teman-teman? 6 banding 10. 6 banding 10? 6 banding 10
Masih bisa dibagi 3 ya? Sama. Bagi 2 berarti ya? Mm-mm. Bagi 2 dibagi 2 juga. Di sini 3:5 juga ya, seperti ini. Hasilnya adalah 3:5. Ini nanti kalau ini mungkin caranya dibagi berapa nih? Bagi 3 dulu kayaknya ini. Tapi di sini 20 harusnya. Baik. Nah, hasilnya adalah 3:5 juga. Nah, sama ya perbandingannya dengan yang ini. Berarti masalah ini adalah merupakan proporsi. Sehingga ya, kita bisa tuliskan seperti ini, A1:A2 itu sama dengan B1:B2, yaitu 3:5, 3:5. Karena rasio jumlah buku yang dibeli dengan harga yang dibayarkan sama, maka masalah di atas merupakan proporsi. Jadi proporsi antara harga buku dan jumlah buku yang dibeli. Ya, artinya berarti harga bukunya sama yang dibeli itu dan bukunya itu sama gitu ya. Seperti itu. Misalnya ini, Pak Sadri mengendarai mobil menempuh perjalanan ke sebuah kota dengan jarak 90 km selama 6 jam. Jika mobil Pak Hasim menempuh jarak 60 km selama 12 jam, apakah masalah ini proporsi? Coba kita lihat ya. Di sini rasio jarak tempuh dan juga rasio waktu tempuh. Nah, kita lihat dulu rasio jaraknya, berarti Pak Sadri berapa kilometer tadi jaraknya? 90. 90 banding 60. banding 60 km ya. Oke. Berarti 9:6 atau bagi 3 ini ya. 3:2. Oke, kita lihat rasio untuk waktunya. Waktunya Pak Hashim berapa sama Pak Sadri? Enam jam banding 12 jam. 6 jam banding 12 jam. Berarti kita disederhanakan jadi berapa? 1:2. 1:2. Oke. Apakah masalah ini proporsi? Enggak. Tidak, ya. Karena ini perbandingannya 3:2, kalau ini 1:2. Berarti bukan proporsi. Karena rasio jarak tempuh dan waktu tempuh tidak sama, maka masalah ini bukan proporsi. Kasih garis, set gitu ya. 3/2 tidak sama dengan 1/2. Baik. Nah, coba teman-teman tentukan ini nih. Waktunya 2 menit deh dikasih ya. Ada 2 bintang deh untuk pertanyaan. Silakan dibaca sendiri soalnya. Karena dia menggunakan tepung agar-agar yang sama, ya, dan juga menggunakan mangkok yang sama, masalah ini bisa kita katakan proporsi ya. Tinggal kita menentukan lagi berapa mangkok untuk yang kedua. Satu menit lagi.
Setengah menit lagi. Baik, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih yang sudah membantu menjawab. Ada kendala di sini? Tidak ada ya? Kita bisa langsung tuliskan. Kita dapat menyelesaikannya dengan permasalahan ini dengan menggunakan konsep proporsi. Jadi tepung agar-agarnya A, nah karena sebelumnya itu dia menggunakan 2 saset, nah sekarang dia menggunakan 12 saset, berarti perbandingannya adalah 1:6 itu ya, atau 2:12 itu nanti kita sederhanakan. Kemudian mangkoknya berarti ada yang sebelumnya itu dapat 3 mangkoknya, nah yang 12 berapa gitu ya. Kita tuliskan dalam bentuk perbandingan A1 banding A2 sama dengan B1 banding B2. Kemudian kita tuliskan 2:12 sama dengan 3:X. Berarti kita sederhanakan menjadi 1:6 sama dengan 3:X gitu. Ini bisa kita gunakan cara kali silang. Set gitu ya. X dikali 1 berapa? X ya. Kemudian 6 dikali 3? 18. Oke. X-nya sama dengan 18. Baik, terima kasih untuk yang sudah membantu menjawab tadi. Nanti pas lagi tulis saja nanti ya. Ada Kanza, Khonsa, Sabrina, Kia, Fatia, Karina. Oke. Baik. Kita coba next dulu. Kita sekarang udah full. Satu soal lagi kita lihat. Sudah ada di sini. Ini contohnya sudah ada. Kita baca lagi. Nah, ini dia. Ini bukan tugas ya. Ini tugasnya ada di buku, tapi ini soal terakhir nih. Untuk kuis hari ini, silahkan teman-teman. Kalau ini tidak di Zoom kirimnya, tapi di WA kirimnya. Hanya nomor 1 aja. Kerjakan sekarang, waktunya 2 menit. Boleh kerjakan di kertas dan di foto ya, dikirim ke Pak Sadri. Untuk penyelesaian kuis hari ini. Hanya nomor 1. Yang sudah dapat silakan mengirimkan ke WA fotonya. Bapak. Ya.
Tentuin yang di atasnya gimana? Kan kayak bandingannya kan ada yang di atas sama yang di bawah kan. Nah, cara bedainnya gimana? Cara bedanya jarak dengan jarak, bensin dengan bensin. Untuk yang di atas mana yang bawah di mana, terserah. Yang penting nanti kalau memang jaraknya ini, yang pertama kan jarak satu adalah 450 km. Berarti jarak duanya adalah berapa gitu. Jarak duanya ditanya ya, berarti jarak duanya ditanya. Nah, berarti ini adalah A1-nya. Berarti ditulis dulu diketnya ya. Diketnya misalnya diketahuinya adalah ini. Kemudian jarak duanya ditanya misalnya, karena nggak tahu ya. Ini A2 berarti. Jarak satu untuk kalau dia A1 berarti B1 karena dia itu 10 liter ya. Ini B2-nya di sini, bensin 2-nya berapa seperti itu. Silakan diselesaikan dengan menggunakan perbandingan tadi, proporsi tadi. Paham, Fatia? Ya, Pak. Baik. Sudah ada yang bisa, teman-teman? Oke, sudah ada yang masuk. 1, Kowiyah. Yang lain ditunggu. Kita tunggu 1 menit lagi ya. Kita kasih bintangnya 2 deh kalau ada yang. Tapi semuanya harus mengerjakan. Salah nggak apa-apa kan, Pak? Gak apa-apa. Kita coba. Baik, kita hitung mundur ya. 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Oke. Kita akan bahas ke sini ya. Oke, jaraknya tadi jarak yang satu kita anggap A1 ya. Diketahui A1-nya itu adalah 490 km. Kemudian kita anggap A2-nya itu belum diketahui. Ini jarak 490 km ditempuh dengan bensinnya itu adalah 35 liter. Nah, berapakah jarak yang bisa ditempuh jika menghabiskan waktu 40 liter? Berarti di sini 40 liter di jarak 2-nya. Sehingga jawabannya adalah A1 banding A2, A dengan A ya, B dengan B gitu ya. Kemudian ini 1 di atas, ini B2 di bawah. A1-nya berapa teman-teman? 490. 490. Per A2-nya belum tahu jadi X aja. B1 berapa? 35. 35 liter. B2 40. 40. Oke. Berarti ini kita sederhanakan dulu deh 35 dengan 40-nya. Jadi berapa tuh? 7 banding 8. 7 banding 8 ya, sama-sama dibagi 5 bisa nih ya. Bagi 5, ini juga bagi 5 kan? Berarti ini jadi 7 dan ini jadi 8. Oke, berarti X kali 7 ke sini 8 kali 90 ke sini. 490. Kita sambung di sini aja. Nah. X dikali 7 kemudian sama dengan, tidak usah dikali-kali dulu karena ini akan menyulitkan kalau kalian menggali-galinya dulu. Kita bagi aja dulu. Ini kan X ini X ini kalau misalnya kita jadikan sendiri kan berarti 7-nya pindah ke sebelah ya. Yang di perkalian ya. Jadi kita dikali 8 berarti dia jadi per 7 jadinya karena 7-nya ke bawah. Ini 7-nya ke bawah jadinya. Nah, ada yang bisa disederhanakan di sini? Ya. Jadi 70 kan? 70 dikali 8 itu 56 karena ada kilometer. Paham tuh? Yang lain salah. Baik, alhamdulillah. Di sini yang hasilnya benar itu Kia, benar ya. Sini kita kasih bintang langsung di sini aja. Ada Kia, kemudian ada Akila. Akila ini belum salah, ya? Salah ya, 3, oke, 309. Kenapa salah tuh? Soalnya itu nggak dibagi 7 juga. Terus kayak itu deh Kak. Oke, tapi sepertinya untuk bentuk perbandingannya udah sama. Iya, saya Kita salah kasih di bintang situ. perhitungan ya. Uh-uh. Oke, kita kasih bintang yang 1 aja deh untuk Akila. Coba kita lihat lagi. Amira Kanza 560 benar ya. Oke, lanjut. Sabrina 560. Kemudian ada Khansa juga masuk nih. Khansa gimana hasilnya ini? Halo Khansa? Iya, Pak. Gimana perhitungannya? Nggak tahu. Saran Pak Sadri jangan dikali-kalikan dulu ya. 490 dengan 8 itu jangan dikali dulu. Jadi dibagi dulu dengan angka yang bisa dibagi. Kalau memang sudah habis, baru nanti dikalikan. Karena kalau dikalikan 450 dikali 8 ini ya lumayan besar apa nih ya. Dan itu akan berpotensi untuk salah menghitung ya. Tapi untuk perbandingannya udah benar ya. Kita kasih. Oke, baik teman-teman. Oh ya. Mau tugas kan? Ada tugas 15 ya. Halaman 59. Sepertinya yang salah satu nomornya sudah kita kerjakan di slide ini. Tinggal ada tiga nomor lagi. Kemudian dikumpulkan di portal paling lambat hari Jumat ya. Oke, ini dia tugasnya. Baik, ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup saja. Kita kembalikan kepada ketua kelas untuk ditutup. Demikian dari Pak Sadri, mohon maaf jika ada kekurangan. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.